Shalom saudaraku, pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Jadilah Optimis bersama dengan saya Fani Paendong. Jika kita melihat saat ini keadaan dunia, tidak ada alasan untuk kita dapat menjadi orang-orang yang optimis dalam menghadapi hidup, menghadapi tantangan yang ada terlihat di depan mata kita. Tidak heran ada banyak orang yang mulai memilih atau memakai cara jalan dunia ini. Bahkan ada beberapa orang yang mulai menyerah begitu saja terhadap tantangan, rintangan yang ada di depan mata. Karena mereka sudah kehabisan tenaga, energi. Namun kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau tetap optimis atau kita lebih memilih menyerah, pesimis, melihat keadaan realita yang ada di depan mata, melihat masalah yang belum juga kunjung reda. Seperti halnya fata morgana di ujung jalan, terlihat seperti air yang menghalangi perjalanan kita. Terlihat seperti menghalangi, menghambat, bahkan mencoba membuat kita berbalik arah dan tidak berani melangkah menempuh perjalanan hidup. Di dalam sebuah cerita, Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 20, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu, hasil anggur." Terkadang kita terlalu berlebihan untuk dapat melihat bahkan menilai sebuah tantangan. Namun pesannya dikatakan di sini, kita hanya disuruh mengamati, melihat tantangan yang ada di depan. Kita tidak diperintahkan untuk mengambil sebuah tindakan, sebuah perbuatan tanpa mendengarkan perintah yang benar. Seringkali kita lebih cepat untuk mengambil sebuah tindakan tapi tidak menyelidiki dengan benar perintah yang diberikan. Di dalam Bilangan 13 ayat 27 dan ayat 28, mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya." Lihat di sini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Memang mereka sudah melihat, saudaraku, kota tersebut. Namun sayangnya di sini kita melihat ada kata "hanya". Cuma satu kata tapi memiliki pengaruh yang dahsyat dan luar biasa. Jangan berikan kesempatan untuk mulut kita ini membatasi, menghalangi perintah Allah agar dapat kita kerjakan. Jangan kasih kesempatan untuk mulut kita berkata dengan cepat. Sekalipun kata tersebut hanya satu, yaitu hanya. Diucapkan sangat mudah, tapi
kenyataannya sulit untuk kita tahan agar tidak keluar dari mulut kita, agar tidak menghambat laju perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi penting. Dan di dalam Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 31 katakan di sini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Lihat, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Wow, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini kontradiksi dengan perkataan Yosua dan Kaleb. Cara pandang kita menentukan jalan hidup di depan yang akan kita lalui. Cara kita melihat, cara kita meresponi akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah sakit penyakit, ekonomi kita, pekerjaan, pelayanan. 12 pengintai sama-sama menghadapi masalah yang sama. Sama dengan kita sudah menghadapi masalah yang sama di pandemi COVID-19. Tapi responnya harus berbeda. Yosua dan Kaleb memiliki respon yang berbeda. Mereka menjadi orang-orang yang optimis. Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham mengatakan orang optimis melihat kesempatan di tengah kesempitan. Tetapi orang pesimis melihat kesempitan di tengah sebuah kesempatan. Coba lihat, ternyata 12 pengintai punya dua respon yang berbeda. Yosua, Kaleb orang-orang optimis, sedangkan 10 orang-orang yang pesimis. Yosua, Kaleb melihat ada kesempatan di tengah kesempitan. Mereka percaya bahwa mereka diperintahkan untuk pergi mengintai, dan mereka yakin bahwa perintah itu ketika mereka lakukan, mereka akan mendapatkan berkat. Demikian dengan hidup kita dalam dunia ini. Mari jangan mudah menyerah, tapi jadilah optimis karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin.